Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sifafil Maulida dari kelas 10 Jakarta 1. Saya sekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang failover load balance. Cakupan materi kali ini ada yaitu konsep failover dan load balance. Kedua, setting topologi. Ketiga, konfigurasi failover. Keempat, cek gateway pada failover. Kelima, threshold. Keenam, ada studi kasus. Nah, langsung saja kita ke konsep. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, failover satu aktif, satu backup. Ketiga, load balance dua aktif secara bersamaan. Failover dan load balance yang dimana pada kedua kasus ini yang bisa dijelaskan pada vendor Mikrotik untuk kedua konsep ini sebenarnya deskripsinya tidak jauh berbeda. Jadi mari kita ulas bersama-sama di sini untuk konsep failover dan juga load balance, yaitu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi kalau misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia pada di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, satu ke ISP yang pertama dan yang kedua. ISP kedua seperti itu artinya agar semua perangkat layar ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet bisa menggunakan ISP yang pertama ataupun ISP yang kedua. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki dua jalur internet seperti ini, maka ada konsep yang biasa kita terapkan, yaitu failover dan juga load balance. Nah, coba kita bahas keduanya secara terpencil teman-teman. Terkait failover nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable. Maksudnya disable ini tidak aktif tapi dia menjadi backup teman-teman. Jadi dari semua klien dilewatkan pada satu ISP saja. Nah, kalau ISP yang pertama ini down, maka nanti ISP yang kedua ini akan aktif sebagai backupnya, yaitu terkait deskripsi dari failover yang teman-teman kalau misalkan itu seperti apa. Adapun load balance nantinya ada dua ISP tersebut akan aktif. Jadi kalau saya gambarkan di sini, teman-teman bisa untuk kasus load balance tersebut ini kita bisa terapkan seketika misal beberapa PC dia ingin diakses ke internet menggunakan ISP 1 dan beberapa PC ingin akses ke internet menggunakan ISP 2. Jadi gambarnya seperti untuk secara bersamaannya seperti itu, sehingga untuk konsep ataupun studi kasus load balance itu sebenarnya sangat beragam teman-teman. Jadi seperti ingin akses atau domain tertentu gitu ya. Untuk akses ke YouTube dia menggunakan ISP yang pertama dan ketika ingin akses ke Facebook dia menggunakan ISP yang kedua, yaitu kasus yang bisa kita terapkan pada load balance. Studi kasus terkait implementasi dua konsep ini dapat kita temukan di berbagai lembaga gede teman-teman ataupun perusahaan besar. Nah, pada kali ini ada setting topologi. Siapkan topologi yaitu ada net, router ISP atau perangkat Mikrotik dan router ISP2. Coba cek ISP1. Buka aplikasi Winbox. Kedua, ganti hostname menjadi ISP1. Kemudian buka menu sistem lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1. Apply lalu OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2 untuk mengganti namanya. Kemudian kalian hapuskan terlebih dahulu atau putuskan perangkat kabel yang terhubung dari ISP1 ke ISP2. Untuk ISP1 memiliki IP address 10.0.137.148. Nah, kemudian kalian bisa cek pada ISP2 koneksikan terlebih dahulu pada net. Pertama, satu pergi pada terminal ISP2. Kedua, untuk loginnya menggunakan admin. Ketiga, passwordnya kosongkan saja. Keempat, ketik N lalu klik CTRL C, lalu klik IP address print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya sendiri. Kemudian kalian bisa kasih note agar tidak lupa IP address-nya. Yang terakhir adalah lalu masukkan ke menu inbox. Nah, setelah berhasil kemudian coba tambahkan router Mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nanti goalsnya Mikrotik tersebut bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Kemudian nyalakan Mikrotiknya. Setelah itu kita coba cek router customer-nya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Yang pertama masuk ke Winbox, Mikrotik, Customer. Yang kedua login menggunakan admin. Yang ketiga passwordnya kosongkan saja. Yang keempat ketik N lalu CTRL C. Ketik IP address lalu print.
Kalau misalkan masih kosong, berarti langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu men-setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router MikroTik. Setting pada Winbox ISP1. Pertama, buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1. Yang kedua, lalu ke IP cari yang namanya address. Ketiga, kemudian pilih Ether 2. Keempat, lalu IP-nya tulisan misal 192.168.1.1 atau 24, bebas IP-nya mau berapa saja. Yang terakhir, AFLI lalu oke. Lakukan hal yang sama pada ISP2 setelah berhasil setting Ether 2 dari ISP1 dan ISP2. Langkah selanjutnya yaitu setting pada router MikroTik yang menjadi customer. Sekarang ada pembahasan failover. Konsep terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu beku. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satu-satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter cek gateway distance atau menggunakan script. Studi kasus konfigurasi sederhana merubah parameter distance. Langsung saja. Nah, untuk failover yaitu ketika kita memiliki suatu router yang bertindak sebagai customer, kemudian router tersebut memiliki dua jalur ke internet, yaitu yang pertama menggunakan ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Dan untuk failover itu mendeskripsikan hanya satu link ataupun hanya satu jalur yang digunakan. Kalau failover itu bisa dideskripsikan entah dia akan menggunakan ISP1 ataupun sudah dia akan menggunakan ISP2. Bahwa dia menggunakan ISP1 maka jalur yang ISP2 ini akan menjadi backup sehingga kita IP1 ini maka ISP2 akan menjadi lebih pahamnya segitu pun sebaliknya seperti itu. Di sini dan yang aktif pada ISP1 dan coba aktifkan yang arah ke ISP2. Kalaupun kita aktifkan yang aktif digunakan hanyalah yang ISP1. Nah, bagaimana sih kita cara memainkan failover ini? Kalau misalkan kita menggunakan disable enable, saya rasa kurang leluasa teman-teman. Jadi kita bisa leluasa dengan yang namanya parameter distance. Di sini apa itu sih distance itu? Nah, distance itu mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin nilainya intensif itu semakin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Jadi saya coba gambarkan di sini, katakanlah saya ingin menggunakan ISP2, maka distance maka yang ada di ISP1 saya coba jadikan sehingga ISP ini kalau tesnya lebih besar maka tidak diprioritaskan. Tanpa ada itu, yang digunakan adalah ISP2. Begitupun sebaliknya, jika yang digunakan maka distance yang ada di ISP2 kita coba ketikkan sehingga semakin gede nilainya sebaik tidak diprioritaskan. Konfigurasi yang aktif adalah ISP1, saya akan coba ganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kemudian kalian coba gedekan di instancenya, misalkan ISP1 yaitu 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Itulah cara memainkan failover. Nah, ini sebagai contohnya ya teman-teman. Itu ada cek gateway. Ada MikroTik itu terdapat suatu fitur yang namanya check gateway. Check gateway ini bisa kita gunakan saat terdapat failover atau saat banyaknya failover. Apa sih yang dimaksud check gateway itu? Nah, kalau misalnya kita tanamkan check gateway pada sisi customer dengan memiliki link utama, maka nantinya si router MikroTik akan selalu check gateway yang ada di main link. Kalau misalkan dia di disable, maka jalur ISP akan terpindah jalur yang kedua. Caranya yaitu coba pada jalur ISP1 klik kemudian informasi check gateway, yaitu ada dua pilihan, ada yang menggunakan ping atau ARP. Artinya kalau misalkan menggunakan ping maka nanti router MikroTik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Kalau misalkan menggunakan ARP yaitu berarti menggunakan ARP. FLI lalu OK. Kemudian coba disable ISP1, masuk ke MikroTik ISP1, matikan addressnya yang mengarah ke customer. Masuk ke MikroTik customer, klik IP, kemudian klik router. Tunggu dulu sekitar 10 menit atau 20 menit ya teman-teman. Sekarang ada load balance. Konsepnya yaitu dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Studi kasus konfigurasi load balance ECMP, load balance routing mark atau route rules.
Load balance, konfigurasi load balance ECMP. Untuk konfigurasi load balance yang sederhana sangat simpel. Hapus terlebih dahulu di routers yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk ke routing table. Pertama, masuk pada menu IP, yang kedua lalu ke router, yang ketiga klik add atau klik tambah tanda plus. Untuk DNS address-nya yang mengarah ke 0.0.0.0, untuk gateway-nya isikan 2 SP, yaitu gateway yang pertama 192.168.1.1, sedangkan gateway yang kedua 172.168.1.1. Untuk yang lainnya biarkan kosong saja. Klik apply lalu OK. Maka nantinya akan terdapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Lakukan uji coba. Yang pertama, klik 2 kali di PC1, ketik IP DHCP, lalu ketik ping 8.8.8.8. Ketika sudah berhasil, bisa kita lakukan trace kira-kira PPC1 ke internet menggunakan ISP yang mana. Ketik trans 8.8.8.8. Bisa dilihat bahwasanya PPC1 kalau mau ke internet, dia pertama-tama melewati interface bridge router mikrotik, kemudian melewati ISP2, setelah itu baru bisa ke internet. Lakukan hal yang sama pada PPC2. Transroute. Coba di PPC1 misal ingin ke Google, kira-kira menggunakan IP yang mana? Yang pertama, ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu show IP, lalu ping ke google.com, pastikan sudah berhasil. Lalu kita coba cek misal PPC1 ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Dengan ketik transgoogle.com, ternyata kalau ke Google dari PPC1 dia lewat interface bridge terlebih dahulu, baru menggunakan ISP1. Untuk transrouter yang pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu. Yang pertama, buka Winbox. Yang kedua, pergi pada menu tools, lalu cari yang namanya transrouters. Untuk transrouter tanya isi 8.8.8.8. Protokolnya pilih yang ICMP. Kalau sudah diisi, klik start. Nah, bisa dilihat bahasanya dari router mikrotik dia ingin ping ke internet menggunakan ISP2. Untuk transroute pada sisi PPC, caranya ketik IP DHCP, nanti bisa dilihat IP address-nya. Ketik ping 8.8.8.8, trace 8.8.8.8. Nah, kalau dilihat dari topologinya menggunakan ISP2. Contoh ketika ingin ke Twitter. Yang pertama, buka command prompt ketika nslookup twitter.com, maka nanti ada IP-nya. Yang ketiga, buka terminal PPC2, ketik IP DHCP, nanti akan mendapatkan IP-nya. Ketik ping IP yang terdapat di Twitter, kemudian ketik trace 10.4.244.42.65, lalu enter. Kemudian ketik trace 104.244.42.65, lalu enter. Bisa dilihat dari PPC2 ketika ingin ke Twitter menggunakan interface bridge terlebih dahulu, baru dia menggunakan ISP2. Konfigurasi load balance. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ECMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode router roles dan juga ada load balance migrant. Kita coba menggunakan metode router balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance router roles ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi kita bisa mendefinisikan, misal untuk PPC1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk PPC2 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan router roles. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah SRC address, berarti PPC-nya itu harus memiliki IP yang statis. Kalau kita konfigurasi IP pada PPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan PPC itu menggunakan IP statis. Konfigurasi load balance dengan transroute dengan roles bisa mendefinisikan untuk PPC1 ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan juga ketika PPC2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting routernya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu. Yang pertama, buka aplikasi Winbox. Yang kedua, masuk pada menu IP routes-nya. Yang ketiga, lalu klik pada bagian menu rola. Yang keempat, klik add. Yang kelima, nanti ada informasi mengenai SRC address. Di SRC address masukkan satu persatu, misal untuk yang pertama-tama mendefinisikan untuk PPC1. Yang ketujuh, masukkan IP PPC1 misal 10.10.10.11.
8. Untuk tabelnya isikan mandiri, misal PPC 1, lalu apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada PPC 2. Setelah berhasil, kita tunjukkan ke internet. Yang pertama ke menu IP, yang kedua lalu ke new router, nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu. Untuk DST address-nya yaitu 0.0.0. Gateway-nya untuk PPC1 menggunakan ESP1, jadi kita masukkan IP address dari ESP1. Untuk routing mart-nya pilih yang PPC1, klik apply lalu OK. Lakukan hal yang sama pada PPC2, nanti akan terlihat dua default rute yang dua-duanya aktif. Lakukan pengujian setiap PPC-nya yaitu di PPC1 terlebih dahulu. Yang pertama ketik ping 8.8.8.8, yang kedua ketik trace 8.8.8.8. Lakukan yang sama pada PPC2. Load balance mangle biasa disebut dengan firewall mangle yang karena terletak pada menu firewall. Apa sih yang dimaksud dengan load balance mangle ini? Bisa kita simpulkan bahwasanya load balance mangle ini lebih gasol dibanding load balance yang lainnya seperti SMP ataupun route rollers. Kenapa? Karena dari load balance mangle ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi misal kalian ingin memanajemen domain ataupun ingin memanajemen bandwidth, yaitu menggunakan load balance mangle. Konfigurasinya yaitu buka router MikroTik apa yang mengarah ke customer. Yang kedua, pergi pada menu bagian IP, kemudian pergi pada routers. Pada bagian routers-nya kalian disable aja semuanya, dan pada bagian routers-nya juga disable biar tidak mengganggu. Kasus yang digunakan yaitu ketika PPC1 ingin melakukan internet harus melewati ESP1, begitupun untuk PPC2. Konfigurasinya yaitu pergi ke menu IP, klik firewall, klik ke menu mangle, tambahkan rule-nya yaitu dengan klik add. Kenalannya pada C-nya yaitu pilih routing, address isikan IP dari PPC1 yaitu 10.10.10.11. Pada bagian action-nya pilih yang mark routing. Pada bagian new routing mark-nya kalian bebas buat bisa mangle ESP1 yaitu pada PPC1, pilih lalu OK. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ESP2. Ketika sudah berhasil membuat rule-nya, maka kita daftarkan pada routing table. Yang pertama pergi ke menu IP, kemudian pada routers klik add, dan DST address-nya yaitu 0.0.0. Gateway-nya isi 192.168.1.1, yaitu yang mengaruh ke ESP1. Pada bagian routing mark-nya isi yang tadi sudah dibikin yaitu mangle ESP1. Apply lalu OK. Lakukan yang sama pada ESP2. Lakukan pengujian pada setiap PPC yaitu PPC terlebih dahulu. Ketik show IP, ketik ping 8.8.8.8, ketik trace 8.8.8.8. Kira-kira sudah sesuai dengan yang didefinisikan atau belum? Melakukan pengujian yang sama pada PPC2. Nah, sekian pembahasan recover load balance kali ini. Maaf kalau kurang jelas dan ada kesalahan kata maupun materinya kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.